Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Hilmi Nur Hakim, NIM 1197711 dari jurusan Teknik Elektro, kelas Teknik Instalasi Listrik. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang denah gedung perpustakaan yang telah saya buat. Dalam video ini juga merupakan sebagai penugasan UAS dari kelas Teknik Instalasi Listrik. Mungkin langsung saja ke denah gedung perpustakaan yang sudah saya buat. Di sini merupakan denah perpustakaan yang telah saya buat menggunakan software AutoCAD. Pada denah perpustakaan ini terdapat beberapa jenis ruangan. Yang pertama ada ruangan toko, kemudian ruangan koleksi buku anak-anak, kemudian ruangan perpustakaan khusus penyandang cacat, lalu ada gudang workshop, kemudian lobi 1, lalu ruang penitipan tas, kemudian ruangan lobi 2 koleksi koran dan majalah, lalu ruang tangga, ruang mading, ruang lift, toilet, ruang kafe, ruang info center, ruangan kantor, ruangan rapat, dan terakhir terdapat ruangan perpustakaan 24 jam. Untuk memenuhi cahaya guna menerangi gedung perpustakaan tadi, di sini saya menggunakan 4 buah jenis lampu. Yang pertama ada lampu TL sebesar 36 watt yang memiliki faktor daya 0,9, kemudian flux cahayanya itu 5600 lumen. Kemudian terdapat lampu yang kedua, yaitu lampu DL sebesar 39,7 watt yang memiliki faktor daya 0,9, kemudian memiliki flux cahaya 4300 lumen. Di sini terdapat lampu DL yang kedua, yaitu sebesar 32,5 watt dengan faktor daya 0,9, kemudian flux cahayanya 3400 lumen. Terus yang terakhir ada lampu DL yang menggunakan kapasitas sebesar 14,5 watt dengan faktor dayanya 0,95 dan flux cahayanya 1600 lumen. Setelah dapat jenis lampu yang akan digunakan, di sini lanjut ke metode perhitungan. Dalam sampel perhitungan sendiri, di sini saya menggunakan rumus N sama dengan E kali L kali W per theta kali LLF kali CU kali N, yang dimana N nya sendiri itu sebagai jumlah armatur atau titik lampu, E nya itu intensitas penerangan atau lux, kemudian L nya itu panjang ruang dengan satuan meter, kemudian ada W yang merupakan lebar ruang dengan satuan meter, kemudian theta nya itu total lumens lampu, lalu LLF atau light loss factor atau faktor cahaya rugi yang bernilai sebesar 0,7 hingga 0,8. Lalu ada CU, coefficient of utilization atau faktor pemanfaatan yang berada sebesar 50 sampai 65%. Lalu N kecil jumlah lampu dalam satu titik lampu. Di sini saya melakukan sampel perhitungan dengan ruang kantor. Untuk ruang kantor sendiri, luas ruangannya yaitu panjang dikali lebarnya itu hasilnya 192 meter persegi. Untuk ukuran penerangannya 350 lux yang terdapat pada datasheet pada laporan. Kemudian untuk spesifik daya lampunya, di sini saya menggunakan lampu TL tadi yang sebesar 36 watt, kemudian lumensnya itu 5600. Untuk perhitungan lampu sendiri bisa dilihat seperti ini ya. Jadi E nya itu si luxnya, terus L kali W nya ini sebesar 192,
kemudian tetanya itu lumensnya, terus 0,8 itu tadi adalah faktor cahaya ruginya. Di sini saya mengambil yang 0,8, saya mengambil yang paling besar. Terus CU nya juga saya mengambil yang paling besar, yaitu sebesar 65%, terus dikali 2 titik lampu yang hasilnya jadi 11,53. Maka setelah 11,53 ini dibulatkan menjadi 12 titik lampu. Kemudian setelah menghitung titik-titik lampu mana saja, lalu kemudian dimasukkan ke dalam denah gedung, itu seperti ini sudah jadi. Lalu kemudian ada metode zona dan grouping. Untuk zona dan grouping sendiri di sini saya menggunakan 3 buah zona, yaitu zona kiri, tengah, dan kanan. Lalu untuk groupingnya sendiri saya menggunakan grouping dengan lampu terdekat. Misal di sini ruangan yang di ini toko dan koleksi anak-anak, itu grouping 1. Kemudian perpustakaan penyandang cacat di sini dan gudang A workshop, ini grouping 2. Begitu juga seterusnya, di sini grouping 3, sini grouping 4, grouping 5, grouping 6. Kemudian ada perhitungan arus beban dan pengaman grup 1 SDP 1.1 sebagai contohnya. Nah, di grup 1 terdapat 22 lampu TL dengan 2 armatur dikali 36 watt dan 17 lampu DL sebesar 39,7 watt. Lalu digunakan rumus ini P per Fx cos V, yang dimana setelah dihitung tadi, yang ini dimasukkan di sini, kemudian hasilnya 1584 watt. Kemudian untuk daya listrik dari lampu DL sebesar 674,9 watt dengan tegangan fasa 220 volt. Dengan faktor dayanya juga jangan lupa dimasukkan, kan tadi di dalam spesifikasi langsungnya itu sebesar 0,9 pada lampu TL dan lampu DL nya 0,9 pada jenis lampu yang 39,7 watt. Setelah dilakukan perhitungan, jadi MCB yang dipakai itu adalah 16 ampere. Kemudian fuse yang dipakai sebesar 40 ampere. Lalu lanjut kepada perhitungan kapasitas MCCB dan MCB dengan contoh SDP 1.1. Dalam SDP 1.1 sendiri di sini menggunakan sebanyak 44 buah lampu TL dan 34 buah lampu DL. Yang dimana pada lampu TL di sini digunakan pada grup 1 dan grup 2 sebanyak 22 buah. Dan grup DL, grup 1 dan grup 2 sebanyak masing-masing 17 buah. Lalu kemudian dihitung lagi seperti rumus yang tadi. Lalu kemudian dihasilkan untuk MCCB SDP 1.1 yang dipakainya itu sebesar 10 ampere. Lalu untuk fuse-nya digunakan sebesar 25 ampere. Lalu lanjut untuk perhitungan MCCB kapasitor bank. Di sini Q-nya itu 1000, yaitu 1 kVAR. Ini dimana perhitungannya terdapat di laporan ya. Kemudian dihasilkan 1,51 ampere. Lalu setelah dihitung dengan rumus I P kali IN kali K, jadi hasil MCCB yang digunakan itu sebesar 2 ampere. Untuk fuse-nya sendiri itu sebesar 6 ampere. Sehingga untuk SDP 1 atau gedung utama perpustakaan ini didapatkan hasil sebesar 60,9
0,52 ampere dari total jumlah hasil SDP yang telah dijumlahkan dengan ditambah spare. Lalu untuk MCCB yang dipakai adalah 100 ampere dan fuse yang digunakannya sebesar 200 ampere. Kemudian ada perhitungan grounding, yang dimana grounding ini diambil contoh satu saja, kemudian dihitung dengan rumus IP kali IN kali K lagi, lalu hasilnya seperti ini. Jadi tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai kurang dari sama dengan 0,83 ohm. Kemudian ada perhitungan kapasitas pengaman pada MDP. Di sini perhitungan kapasitas pengaman pada MDP terdapat 4 lantai yang setelah saya hitung dari keseluruhannya berjumlah 210,68 ampere. Maka untuk menggunakan pengaman pada MDP dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini dan memiliki hasil keamanan saklarnya terdapat pada MDP sebesar 300 ampere. Lalu untuk pengaman sikringnya yang dapat digunakan adalah MDP sebesar 630 ampere. Lalu di sini ada grafik panel MDP dan SDP utama. Di sini terdapat panel MDP-nya. Lalu di sini ada panel SDP utamanya. Di sini dari PLN masuk tadi ya 300 saklarnya 300 ampere, kemudian masuk ke sikringnya itu 630 ampere, kemudian dibagi jadi 4 SDP. Ini tuh lantai. Jadi tadi kan saya ada di sini ada 4 lantai. Kemudian karena saya gedung perpustakaannya itu lantai 1, jadi saya tariknya dari yang SDP paling bawah ini, yaitu SDP 1. Terus pada SDP utama di sini saya menggunakan saklar sebesar atau switch sebesar 100 ampere dengan fuse tube 2 ampere. Kemudian sikringnya di sini untuk lanjut pembagian ke SDP 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 itu menggunakan yang 200 ampere. Nah, di sini adalah grafik panel SDP 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, di sini itu dari SDP utama. Di sini setelah tadi perhitungan yang dengan rinci, terdapat switch sebesar MCCB-nya 10 ampere. Di sini pada 1.2 menggunakan MCCB 20 ampere, SDP 1.3 10 ampere dan panel SDP 1.4 sebesar 10 ampere. Kemudian untuk sikringnya menggunakan 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere dan 2 ampere untuk keseluruhan panel pada SDP-nya. Lalu di sini total kebutuhan beban ya, tabelnya. Jadi dari SDP 1.1 sendiri terdapat 44 buah jenis lampu TL, yang dimana grup 1 dan grup 2 masing-masing berjumlah 22 buah. Kemudian lampu DL-nya berjumlah 34 buah dengan grup 1 dan grup 2 sebanyak 17 buah. Lalu untuk 1.2 nya terdapat jumlah lampu TL 66 buah, di grup 3 36 dan grup 4 nya 30 lampu. Kemudian lampu DL berjumlah 36 buah, grup 3 25 lampu, grup 4 6, grup 4 2 dan grup 4 3. Jadi totalnya itu ada 11. Kemudian dalam SDP 1.1 di sini digunakan
34 buah lampu TL, masing-masing di grup 5-nya 12 buah lampu TL dan grup 6-nya 22 buah lampu TL. Lalu untuk lampu DL-nya berjumlah 39 buah, yang dimana di grup 5-nya sebanyak 21 buah dan grup 6-nya sebanyak 18 buah. Lalu pada SDP yang terakhir terdiri dari stop kontak berjumlah 33 buah, dari grup 7 sebanyak 7 buah, grup 8 8 buah, grup 9 10 buah, grup 10 8 buah. Lalu ini terdapat grafik panel SDP 1.1 yang lebih besarnya. Jadi ini masuk dari SDP utama, lalu masuk lagi ke MCCB 10 ampere dengan fuse 2 ampere, lalu digunakan kabel NIM ukuran 3 x 2,5 mm persegi, dan ini juga sama. Kemudian di sini ada jumlah penggunaan dayanya yang telah dihitung tadi. Lalu di sini ada grafik panel SDP-CB. Karena saya hanya menggunakan kapasitor dengan satu kapasitor, yaitu yang bernilai 1 kVAR. Mengapa hanya 1 kVAR? Karena faktor daya yang saya gunakan dari si lampunya tadi itu udah cukup baik ya, sebesar 0,9, jadi mendekati 1. Jadi yang digunakan untuk perbaikan faktor lainnya itu hanya 1 kVAR. Dari SDP utama di sini MCCB-nya 6 ampere, kemudian fuse-nya 2 ampere, lalu dilanjut dengan ini switch 2 ampere, lalu switch 4 ampere. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk penugasan UAS teknik instalasi listrik ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.